Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di rumah almarhum Mas Widi yang ditangkap dalam keadaan hidup oleh anggota Polsek Beji Kabupaten Pasuruan dan pulang dalam keadaan meninggal. Pertama, mari kita ucapkan Allahumma ghfirlahu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqdimna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Oke, di sini saya bersama dua orang saksi sekaligus keluarga pada saat kejadian. Gimana Mbak? Pertama kali jenengan dengar teriakan itu posisi di mana jenengan? Saya berada di mau ke loket kerja saya. Sekitar jam 3:30. Mau persiapan untuk bekerja. Ya, dengar teriakan. Ternyata saya mendengar teriakan ada orang berkelahi, minta ampun, sakit Pak, sakit, ampun gitu. Teriak ya keras? Iya, terus teriaknya keras. Tiba-tiba suaranya itu agak lemah, akhirnya menghilang. Iya. Terus saya itu lari ke rumah saya sendiri untuk mencari bantuan pertolongan adik saya yang lain. Terus adik saya melihat ke situ, ternyata ada dua orang pakai helm untuk sedang memukuli adik saya. Terus langsung dibawa? Langsung adik saya yang lainnya itu membopong almarhum adik saya itu ke mobil warna putih. Oh, sudah dibawa habis itu? Iya, dibawa terus tidak didampingi dengan keluarga. Terus masnya dengar adik tidak ada seperti apa? Coba kasihkan. Jadi saya pertama kali ditelepon adik saya, diceritakan bahwa adik saya yang nomor 4 ini, yang almarhum ini Mas ditangkap Widi oleh polisi. Nah, saya pulanglah ke rumah orang tua saya yang ditempati oleh adik saya yang meninggal ini. Nah, setelah sampai di situ, memang keadaan sudah tidak ada sama sekali. Adik saya yang almarhum juga tidak ada, anggota polisinya juga tidak ada. Nah, setelah itu saya keluarlah ke pinggir jalan yang arah masuk ke rumah saya, ke rumah orang tua saya itu. Saya berdiri di situ mencari ada apa gitu. Selang beberapa menit, paling sekitar 10 menit atau paling lama seperempat jam lah saya berdiri di situ. Datanglah sebuah mobil warna hitam. Turun 2 orang menghampiri saya, terus bertanya, Mas, ada anggota keluarga yang tadi ditangkap yang di situ itu. Saya sama adik saya ditanya, akhirnya kami mengatakan bahwa saya kakaknya dan yang ini adalah adiknya gitu. Dimintai KTP saya, difoto, juga adik saya diminta KTP-nya dan difoto. Terus beliau memperkenalkan diri bahwa beliaunya ini adalah Kanit Reskrim Polsek Beji. Dengan atas nama enggak tahu, yang pokoknya yang saya dengar ada kata binsarnya itu. Nah, setelah itu saya tanya, Pak, adik saya ditangkap karena kasus apa? Beliau mengatakan ada laporan warga bahwa diduga adik sampean ini bermain judol. Loh, oke Pak, kalau gitu saya tanya surat penangkapannya ada enggak Pak? Ada. Loh, iya mana Pak suratnya? Ada gitu. Loh, iya mana Pak? Iya ada. Sudah gini aja Mas, sampean ikut saya ke Puskesmas Beji. Ikuti saya dari belakang, sampean bawa kendaraan sendiri. Oke, saya ikutilah sama mobil ini sampai ke Puskesmas Beji. Sesampai di lokasi, saya sama Pak anggota Polsek ini dihampiri lagi sebelum saya masuk ke Puskesmas itu. Setelah motor saya parkir, saya mau masuk, terus dihampiri lagi, Mas, tadi adik sampean kesini itu masih bernafas, ditangani oleh pihak rumah sakit, pihak Puskesmas Beji, tetapi sekarang sudah tidak ada. Lah dari situ saya shock, saya blank dan tidak mengerti. Sudah saya paniklah sekalian. Saya duduk, saya telepon orang rumah bahwa adik kita sudah tidak ada. Terus katanya ada orang yang bilang ada saat diperiksa sudah tidak ada. Nah, setelah itu
Setelah duduk sekitar setengah jam atau seberapa jam lagi, anggota Kadit ini dan lagi saya lagi. Dia tanya ke saya, Mas, namanya adik sampean siapa? Loh, saya kan kaget. Tadi waktu datang memperkenalkan diri pertama kali waktu saya masih di rumah itu, dia bilang ada surat penangkapannya. Lah, tetapi sekarang kok tanya nama adik saya, kan aneh. Loh, terus yang mau ditangkap siapa kalau tidak tahu namanya gitu loh, Pak? Sampean kok aneh, Pak? Katanya siapa punya surat penangkapannya. Tuh, tapi kok nama adik saya tidak tahu siapa gimana. Nah, akhirnya dia kayak gimana langsung pergi. Balik lagi ke Puskesmas. Lah, setengah jam kemudian anggota salah satu petugas Puskesmas itu mendatangi saya. Namanya siapa? Waduh, saya kurang tahu. Oh ya, oke. Saya kurang tahu namanya, Pak ya. Nah, itu ngomong ke saya, Pak, saya minta tolong masuk sebentar, kita ngobrol untuk ada surat yang perlu ditandatangani. Nah, di situ dia menjelaskan, Pak, adik siapa yang tadi ke sini sudah kita tangani. Saya kasih alat kejut jantung atau apa itu yang di dada itu, adik siapa tidak bereaksi. Terus yang kedua saya kasih yang di ujung jari itu saturasi atau apa itu juga tidak ada reaksi. Terus yang terakhir saya kasih oksigen, dioksigen juga saya pasang juga dan tidak bereaksi juga. Jadi saya pastikan bahwa adik sampean tadi masuk ke sini sudah dalam keadaan meninggal, Pak. Tuh, berarti itu saya tidak menambah dan juga mengurangi. Makanya saya berani meminta surat ke jenderal untuk tanda tangan. Saya sudah melakukan tindakan untuk adik sampean. Oke. Nah, oke, saudara-saudara semuanya. Pertama, penyelidikan itu di dalam KUHP, kita pakai KUHP ya. Di pasal 15 dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Padahal di sini ada keluarga, seharusnya dia datang baik-baik ke rumahnya. Karena penyelidikan itu tidak ada upaya paksa, masih tidak boleh ada penangkapan. Oke, yang namanya pengenal penyelidikan itu dia harus bawa dia sebagai apa di situ. Sebagai penyelidik. Oke, surat tugasnya mana? Dan itu wajib menurut pasal 15 KUHP. Clear? Jenengan tidak dikasih tanda pengenal sama sekali oleh polisi. Tidak menyerahkan. Sampai hari ini kita tidak dikasih Tanda pengenalnya mereka. Sampai ya? sekarang saya tidak tahu. Kemudian di pasal 1 ayat 14, upaya paksa itu ada 8. Mulai penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan harus dengan izin pengadilan kecuali 1, penetapan tersangka itu kenapa tidak usah izin pengadilan? Karena belum ada hak yang diambil. Orang masih kebebasannya tidak dikekang. Itu boleh. Kemudian ketika tertangkap tangan, tetapi kalau datang ke rumah orang, dia menangkap dan tidak tertangkap tangan, maka harus izin pengadilan. Artinya bahwa di sini banyak kejanggalan. Kemudian ada tindak kekerasan. Mbaknya mendengar ada jeritan keras, minta tolong, sakit pak, datang ke tempat, pintunya ditutup di dalam gelap. Iya. Ada berapa orang? 2 orang. Ada 2 orang. Dari teriakan keras pelan-pelan sampai kemudian tidak ada. Nah, meminta kesaksian seseorang dengan cara paksa melanggar pasal 529 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Kalau kemudian mengakibatkan kerugian atau luka fisik atau mental, maka pidana penjaranya 7 tahun. Artinya bahwa dalam proses ini ada pelanggaran, bisa dijerat pasal 529 dan 530. Karena dia memaksa orang untuk bersaksi dan sampai meninggal. Dan ini
sesuatu yang sangat serius. Jadi sekali lagi, dalam penyelidikan ada 11 tata cara yang diatur oleh KUHP. Penyelidikan tidak boleh ada penangkapan. Kalaupun itu masuk penyidikan ada penangkapan, maka harus ada izin pengadilan. Dia datang, tunjukkan pengenalnya, tunjukkan surat tugasnya, tunjukkan surat perintah penangkapan. Jadi setelah surat tugas sebagai penyelidik atau sebagai penyidik, baru ada surat penangkapan. Sampai hari ini keluarga tidak dapat surat itu pun. Kalau setelah penangkapan, salah. Saat melakukan penangkapan itu harus ada surat izin pengadilan. Kemudian saya tanya, ada barang yang dibawa, HP atau apapun? HP sama komputer saya. Oke. Komputer untuk kerja saya. Komputer, HP, itu namanya penyitaan, harus izin pengadilan. Jenengan dapat tanda terima? Tidak. Pencurian namanya itu, perampasan. Oleh karena itu saya minta kepada Mabes Polri, Kabareskrim, Polda, proses Polsek Beji ini. Tahu namanya siapa? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Ya saya Yang datang ke sini minta maaf siapa? Kanit Reskrim Polsek Beji, Dan? Pak Binsar, sama satu orang tidak memperkenalkan diri kepada saya. Saya kurang tahu namanya. Oke. Jadi saya minta Kapolda, Kabareskrim untuk segera menangani kasus ini. Satu, tidak menunjukkan tanda pengenal. Kemudian tidak ada surat perintah yang ditunjukkan kepada keluarga, dibawa dalam keadaan bernyawa dan pulang dalam keadaan meninggal. Ada terdengar suara teriakan minta tolong, pintunya ditutup, mbaknya mau masuk tidak bisa, sampai permintaan tolong itu suaranya pelan-pelan dan kemudian hilang. Saya minta ini ditindak dan ditangani oleh serius oleh Kapolda, Kabareskrim, Kompolnas. Bahkan kalau memang ini tidak jalan, kita akan bawa ke Komisi 3 DPR RI. Jangan ada lagi polisi yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Menangkap rakyat itu ada aturannya. KUHP diciptakan untuk menangkap orang, tetapi untuk melindungi rakyat agar polisi, kejaksaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Dari saya Maulana, Direktur Advokat Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.